Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannif Syekh Muhammad Sa'in Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala anhu, nafa'ana bihi wa bi sa'ir masyayikh wa bi ulumihim wa amadana madadihim wa adafadu alaina min barakatihim wa asrarihim fid dharain amin. Ila anqal sanian, pelajaran dan nasihat yang bisa kita ambil dari bagian terakhir Sirah Nabawi, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyru'iyatur ruqyati wa fadluha, disyariatkannya ruqyah, ya, bacaan untuk pengobatan, wa fadluha, dan keutamaannya ruqyah. Ini di zaman ini sebelum populer istilah ruqyah syariah itu, ya. Memang ruqyah itu dibolehkan, sah, dan bahkan sudah dipraktekkan bertahun-tahun oleh guru-guru kita, dari guru-gurunya dan seterusnya ke atas. Wahya, adapun ruqyah itu at-ta'widatu adalah at-ta'widah, melindungi, ya, atau membacakan muawwidzah, dari membacakan a'udzu birabbil falak dan a'udzu birabbin nas, termasuk al-ikhlas juga, qul huwallahu ahad. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya itu bolehnya ruqyah dan keutamaan ruqyah itu adalah hadis rawaina, yang meriwayatkan siapa kami kepada hadis, min hadisil Bukhari, dari hadisnya Imam Bukhari, wa muslimin, dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahasungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, idzashtaka, jika mengeluh, maksudnya merasa sakit, memiliki keluhan, ya. Nafasa, meniup siapa Nabi, ala nafsihi, kepada dirinya sendiri, bil muawwidzati, dengan surat-surat muawwidzat, ya, surat-surat yang ada kata a'udzu birabbil falak, a'udzu birabbin nas, dan al-ikhlas. Wa masaha anhu, dan mengusapkan siapa Nabi, anhu, dari dirinya Nabi, biyadihi, dengan tangannya Nabi, ila akhirihi, sampai kepada akhir hadis, bagaimana yang disebutkan di pembahasan di dalam ketika Rasulullah sedang sakit parah menjelang beliau wafat, ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarqa ashabahu, itu membacakan ruqyah siapa Nabi, ashabahu, kepada sahabat-sahabatnya Nabi, bil Qur'ani anan, dengan Quran, anan, pada suatu ketika, wabil adhkari wal adiyati ukhra, dan dengan zikir-zikir, wal adiyati, dan doa, ukhra, yang lain, ay anan akhor, ya, artinya di waktu yang lain, kadang-kadang dengan Al-Quran, kadang-kadang dengan zikir. Tidak mesti harus dengan Al-Quran saja, seperti yang dipraktikkan oleh sebagian umat Islam yang disebut ruqyah asyariyah, itu harus dengan Quran, harus dengan cara tertentu. Tidak seperti itu yang dipraktikkan Nabi. Kadang dengan doa saja, zikir saja dari Nabi, atau kadang dengan Al-Quran. Rawa, meriwayatkan Muslimun, siapa Muslim, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzashtaka minna, jika mengeluh, minna, dari kami, insanun, seseorang,
Masahahu, maka mengusap siapa Nabi hu kepada insan biyaminihi dengan tangan kanannya Nabi. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, adhibil ba'sa rabban nasi. Adhib, hendaklah menghilangkan al-ba'sa, hendaklah menghilangkan siapa engkau al-ba'sa kepada kesulitan, rabban nasi, wahai tuannya manusia, Tuhannya manusia, atau Tuhan atau Tuan. Washfi, dan dalam menyembuhkan siapa engkau, ini kepada Allah ya, mukhatabnya. Wa anta syafi, dan engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, la syifaa, tidak ada obat illa syifauka, kecuali obatmu, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, dari Allah. Syifaan, dengan kesembuhan. Ini lanjutannya wasfi. La yughadiru sakoman, yang tidak meninggalkan apa syifa, sakoman kepada sakit, yang tidak menyisakan sakit, sembuh total. Di antara doa-doa Nabi dan dari hadis sahih ya, dari Muslim. Juga ada bacaan masuk ruqyah yang dari hadis yang juga sangat sahih, disebutkan juga di Riyadhus Shalihin itu apa, ketika menengok orang sakit dibacakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyakah ya, 7 kali. Ada di, ini juga riwayat Bukhari atau Muslim, salah satu sahihain atau keduanya. Itu juga masuk dari ruqyah yang dasarnya dari hadis sahih dan tidak dengan ayat ya, dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Warawal Bukhari, dan meriwayatkan Al-Bukhari siapa Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi idzashtaka, jika mengeluh, memiliki keluhan siapa Nabi, yaqra'u, membaca siapa Nabi ala nafsihi, kepada dirinya sendiri, bil muawwidzati, dengan muawwidzat, 3 surat terakhir dari Al-Qur'an itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wa yanfusu, dan meniup siapa Nabi, meniup dengan seperti meludah ya, bukan hanya meniup seperti apa, keluar angin itu, nanti ada penjelasannya. Falamastadda, kemudian ketika menjadi berat, waja'uhu, apa sakitnya Nabi, kuntu, sakitnya ketika berat, Nabi pusing ya, sehingga kesadarannya berkurang dan kesulitan juga mengangkat membaca muawwidzat. Kuntu, maka ada siapa aku, kata Sayyidah Aisyah waktu itu Nabi menjelang wafat, Nabi berada di pangkuan Sayyidah Aisyah ya, kepalanya di pangku. Aqra'u, membaca siapa aku, kata Sayyidah Aisyah, alaihi, kepada Nabi, wa amsahu anhu, dan mengusap siapa aku anhu, dari Nabi, biyadihi, dengan tangannya Nabi. Jadi yang membaca Aisyah, tapi kemudian yang diusapkan tetap tangannya Nabi. Roja'a barokatiha, karena mengharapkan keberkahan dari tangannya Nabi. Meskipun yang membaca Aisyah, karena Nabi sudah kesulitan membaca, sakitnya sudah tambah berat, tapi yang diusapkan tetap tangannya Nabi. Karena Sayyidah Aisyah lebih yakin tangannya Nabi yang lebih barokah daripada tangannya tangannya sendiri, tangannya Aisyah sendiri ya. Ini banyak sekali sebenarnya bukti-bukti tabarruk ya. Ini salah satu bukti tabarruk, mengambil barokah dari sesuatu yang dianggap mulia, yang dianggap mengandung barokah, yang termasuk dalam hal ini. Padahal untuk ini kasusnya untuk mengobati Nabi sendiri, tapi bertabaruk dengan tangannya beliau sendiri. Padahal yang membaca Aisyah, kenapa kok tidak tangannya Aisyah saja? Karena tangan Nabi sudah pasti lebih mulia dari tangan siapapun,
lebih banyak barokahnya, maka yang diusapkan tangannya Nabi untuk diusapkan kepada dirinya sendiri dengan dipegang oleh Aisyah ya. Wa min awdahil adillati, dan termasuk dari dalil yang paling terang ala masyru'iyatir ruqyati, atas disyariatkannya ruqyah bil Qur'anil karimi, dengan Quran, dengan ayat Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa tunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu ya, nun ya. Wa nunazzilu, dan menurunkan siapa kami, minal qur'ani, dari Quran, ma kepada sesuatu ayat atau surat, huwa yang adapun ma itu syifaun ialah obat, wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah apa ma al-zalimina kepada orang-orang yang zalim illa khasaron, kecuali kerugian. Sudah banyak kitab-kitab yang mengumpulkan ayat-ayat yang disebut ayat syifa ya, ayat-ayat yang mengandung obat, enggak mengandung obat. Tapi sekali lagi, praktek yang dilakukan oleh Rasulullah seperti diterangkan di hadis-hadis sahih, bukan hanya ruqyah itu tidak harus dengan ayat saja ya, kadang dengan ayat, kadang dengan zikir atau doa sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Tidak berarti kemudian kalau tidak dengan ayat lalu tidak syar'i, kalau tidak dengan cara tertentu lalu tidak syar'i, tidak. Dan sekarang sudah ada ruqyah aswaja. NU membuat tandingan juga ruqyah. Tidak tahu apa bedanya dengan ruqyah yang kelompok salafi. Tapi intinya ini, ruqyah itu bisa dengan Al-Quran, bisa dengan doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi atau dari ulama. Nanti ada di bawahnya. Wal farqu, dan adapun perbedaan baina doa war ruqyati, antara doa war ruqyati dan ruqyah. Anna ruqyata, bahasanya ruqyah itu tazidu alaihi, melebihi apa ruqyah alaihi atas doa, menambahkan apa ruqyah alaihi atas doa, al-masha kepada mengusap. Ini kalau doa ya didoakan saja, tidak perlu dipegang, tidak perlu disentuh ya. Kalau ruqyah selain didoakan, diusap atau dipegang. Bil yadi, dengan tangan, wan nafsah, selain ditambah diusap, dan wan nafsah, dan meniup, bil fami, dengan mulut. Wahwa, adapun nafsah itu, an-nafkhu, ialah meniup, biduni rikin, dengan tanpa ludah ya, tanpa ludahnya terikut, fil asahi, menurut pendapat yang lebih sah. Jadi meniupnya itu seperti orang meludah tapi ludahnya tidak ikut ya, bukan ditiup begitu, itu hanya angin saja, bukan meniup ya. Tapi itu gitu, diludahkan tapi ludahnya tidak ikut, itu yang dimaksud nafkhuh. Ini kalau mendoakan air, mendoakan meniup ubun-ubunnya anak kecil ya, mendoakan supaya jadi anak soleh dan semacamnya, dengan cara seperti itu, bukan ditiup saja tapi seperti meludah tapi ludahnya tidak ikut. Summa, kemudian, innahu, sungguhnya sya'an, dhahaba, berpendapat, Malikun, siapa Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Ishaq, dan Imam Ishaq, wa Abu Sur, dan Imam Abu Sur, ila jawazi akhdil ajri, terhadap bolehnya mengambil bayaran ala ruqyati, atas memberi ruqyah ya, boleh mengambil ongkos dari ruqyah. Karena memang ada hadisnya ya, jadi tidak salah orang yang, dan jauh ya kalau memang orang punya kemampuan atau punya kecenderungan untuk belajar ilmu-ilmu hikmah istilahnya yang terkenal, yang populer, atau ilmu kebatinan seperti ini. Tapi hati-hati terhadap sumbernya, jangan sampai salah ke yang ilmu hitam.
itu maka lebih baik mempelajari ilmu-ilmu pengobatan seperti itu, dan banyak ya, daripada mempelajari ilmu kanuraganya. Sekarang Indonesia keadaannya aman, mau perang dengan siapa, mending belum pelajari ilmu pengobatannya dengan wirid, dengan zikir dan seterusnya. Banyak manfaatnya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu berobat secara medis. Misalkan pengobatan medis sangat mahal, sangat mahal, makin berkualitas makin mahal ya. Apalagi kalau sampai ke luar negeri, yang terdekat dengan di negara kita dan terkenal memang standarnya tinggi itu di Singapura ya. Bisa miliaran. Ada salah seorang keluarga Sultan Brunei, Hasan al-Bolkiah, itu mengontrak dokter di Singapura. Jadi dokter berobat ke situ, kemudian dikontrak jadi dokter pribadi yang bisa dihubung kapan saja. Tapi tidak dibawa ke Brunei, tetap di Singapura. Tapi kalau dibutuhkan bisa datang. 1 bulan apa 1 tahun ya, ditagih 250 miliar rupiah. Mahal sekali. Meskipun untuk keluarga Sultan Brunei mahal ya, apalagi untuk kita. Kalau ada bisa pengobatan alternatif seperti ini, dan yang mujarab tentunya ya, bukan hanya main-main itu, maka akan sangat membantu banyak orang sekali di Indonesia. Apalagi di Indonesia kebanyakan percaya seperti itu karena sudah turun temurun, sudah dapat pahala membantu orang, bisa jadi pekerjaan juga, dan menjalankan sunnah, karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat di zaman dulu. Tapi hati-hati sumbernya. Wa fassola, dan merinci Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, famana'aha, maka mencegah siapa Imam Abu Hanifah, ala ta'limil Qur'ani, atas kepada ujrah ya, mencegah melarang siapa Abu Hanifah kepada ujrah, akhdul ujrah, ala ta'limil Qur'ani, atas mengajarkan Al-Qur'an, wa ajazaha, dan membolehkan siapa Abu Hanifah kepada ajru, ala ruqyati, atas ruqyah. Jadi 4 imam madhab ini sepakat boleh kalau ruqyah itu mengambil bayaran atas ruqyah, karena hadisnya sahih dan sahih ya, di bawah ini. Tapi kalau bayaran mengajar Al-Qur'an atau dan ilmu-ilmu keagamaan, Abu Hanifah melarang, tapi yang lain membolehkan. Hilaf. Kalau pun akan ikut yang hati-hati, maka jangan disebut bayaran ya istilahnya, tapi irtizak biasanya. Jadi seperti muadzin atau imam masjid, ini kan ketaatan ya, ibadah. Masa orang beribadah digaji? Menjadi imam masjid digaji, menjadi muadzin digaji. Itu ketaatan, takorub. Orang taat malah digaji, tidak layak. Istilah al-ajru ala ta'ah, boleh apa tidak. Tapi kalau tidak dicukupi ya hidupnya, sementara dia punya kewajiban ke keluarganya dan seterusnya, orang jadi malas mau mengurus masjid. Ya bekerja dulu, baru kalau kaya mau mengurus masjid. Dan ketika kaya sudah sibuk mengurusi hartanya atau mengurusi kegiatan yang lain, maka dicukupi kehidupannya. Nah, istilahnya kifayah, kecukupan atau irtizak. Jangan disebut ajru atau ujroh, karena tidak sewa menyewa itu tidak boleh terkait ibadah. Kamu puasa Senin Kemis, nanti saya kasih honor misalkan, tidak layak. Dan dia keuntungannya untuk diri sendiri ya, menjadi imam itu pahalanya yang lebih besar bagi dirinya sendiri tentu saja, atau muadzin atau membersihkan masjid dan seterusnya. Kalau kebersihan masjid sudah pantas dihonor, maka istilahnya di dalam fikih disebut irtizak atau kifayah. Biasanya dari negara yang kalau memang milik pemerintah, seharusnya dari negara. Nah, kalau mengajar ini berbeda ya, sama dengan itu ya, karena dalam waktu mengajar itu yang membutuhkan banyak waktu
katakanlah bayaran itu sebagai pengganti waktunya yang hilang untuk itu. Seharusnya kan dia bekerja ya, bekerja untuk anak istrinya, kemudian waktunya habis untuk mengajarkan ilmu, itu kan habis waktunya. Bukan berarti dibayar bukan karena mengajarkan ilmunya, itu kewajiban dakwah, tapi sebagai pengganti waktunya yang habis, yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari nafkah, kewajibannya. Ini disebut kifayah. Tapi kalau bayaran untuk dalam mengajarkan agama, mengajar itu ada yang membolehkan, masih khilaf. Meskipun Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi melarang, tidak sah kalau disebut ajruh ya. Mungkin dengan anu lain bisa membolehkan. Hibah akadnya dari yang membayar itu, hibah atau hadiah atau semacamnya, ya jangan ditentukan ya. Makanya kalau tabligh, mubalik kemudian ada tarifnya, nah, itu aneh, harus sekian, meskipun bukan dia yang ngomong tapi panitianya atau asistennya. Berani berapa mendatangkan ini mubalik ini, sekian transportnya ditanggung, tiketnya ditanggung dan seterusnya. Maka menjadi aneh, padahal itu dakwah dan perjuangan. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya itu hadisul Bukhari, ialah hadisnya Imam Bukhari wa Muslimin dan Muslim, anna nasan, bahwa sungguhnya beberapa orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu, ada siapa mereka sahabat Rasul, fi safarin, dalam suatu perjalanan, famarrau, kemudian lewat siapa mereka, bihayyin min ahya'il arabi, di suatu kelompok suku dari suku-suku Arab ya. Hayyun itu salah satu kelompok suku, ada Hayyun, ada Butun ya, ada Qabilah. Kalau di zaman sekarang di bahasa Arab modern, Hayyun itu kira-kira desa ya. Biasanya diterjemahkan distrik. Ada di tempat kami dulu ketika di Mekah itu, Misfalah itu disebut Hayyun, Hayyul Misfalah, sekitar 1 kilo dari Masjidil Haram. Fastadofu, kemudian meminta dijamu mereka, hum, kepada Hayyun min ahyil Arab ini, falam yudifuhum, maka tidak menjamu mereka karena mungkin kehabisan bekal atau bagaimana. Dia kebetulan lewat di salah satu perkampungan suku Arab, minta izin bertamu, maksudnya supaya dijamu sebagaimana tamu ya, dikasih makan dan seterusnya. Tapi tidak mau menerima salah satu suku itu. Faqalu, kemudian berkata mereka, penduduk suku itu, lahum, kepada para sahabat ini, hal fikum rokin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Fa inna sayyidal hayy, karena sungguhnya pemimpin atau kepala suku ini, ladhigun, ialah terkena sengatan atau digigit ular atau terkena sengatan kalajengking dan semacamnya, au musobun, atau terkena sakit. Faqala rajulun minkum, faqala, kemudian berkata rajulun, salah seorang laki-laki, minkum, dari sahabat itu, na'am, iya. Fa'atahu, kemudian mendatangi siapa rajul, hu, kepada Sayyidul Hayy, kepada kepala suku itu, farokohu bifatihatil kitabi, farokohu, kemudian meruqyah siapa rajul, hu, kepada Sayyidul Hayy, kepada kepala suku, bifatihatil kitabi, dengan Fatihahnya Al-Quran ya, surat Al-Fatihah itu. Dengan surat Fatihah saja yang kita baca sehari berapa kali ya, minimal 17 kali, nah, sudah pasti itu di tiap rakaat sholat. Itu salah satu surat paling agung, disebut Ummul Kitab. Induknya surat dalam Al-Quran itu Fatihah. Fasufiyar rajulu, kemudian sembuh, maka disembuhkan ar-rajulu, rajul, kepala suku itu. Fa'utiya qati'an min ghanamin,
atau fa'ato, maka memberikan siapa rojul kepala suku, kotian kepada sepotong, ya sepotong besar, min gonamin dari kambing, disembelihkan kambing, kemudian sebagian besar dagingnya diberikan kepada sahabat yang meruqyah itu. Fa'aba ayak bilaha, kemudian menolak siapa sahabat ayak bilaha untuk menerima daging kambing itu. Waqala, dan berkata siapa sahabat itu, salah seorang sahabat itu, hatta adzkura, sehingga menyebutkan siapa saya, menceritakan siapa saya, dzalika kepada itu, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepatuhan para sahabat, ya. Mereka generasi terbaik secara mutlak dari umat Islam ini. Fa'atan Nabi, kemudian mendatangi siapa rojul an-Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, kemudian menyebutkan siapa Nabi dzalika kepada kisah ruqyahnya itu lahu kepada Nabi. Faqala, kemudian berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, ma raqaitu, tidak meruqyah siapa aku, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan Fatihahnya Al-Qur'an atau surat Al-Fatihah. Artinya untuk meyakinkan Nabi bahwa dia tidak membaca yang lain-lain, hanya Fatihah saja. Fatabassama, kemudian tersenyum siapa Nabi, waqala, dan bersabda siapa Nabi, wa ma adraka annaha ruqyah, wa ma, dan apa adraka yang membuat tahu kepadamu, annaha, sesungguhnya Fatihah itu ruqyatun, adalah ruqyah. Kok kamu bisa tahu kalau itu ruqyah? Yang kalau Nabi sudah pasti tahu, ya. Sejak awal turun, nah, beliau yang menerima langsung di hatinya, pasti tahu untuk apa saja fadilahnya dan seterusnya. Sumaqala, kemudian berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, khudhu, ambillah, hendaklah mengambil siapa kalian semua, minhum, dari mereka, hayyun min ahil Arab itu, salah satu suku Arab itu, ambillah hadiahnya itu, tidak apa-apa, kata Nabi. Wadribu li bisahmin ma'akum, wadribu, dan hendaklah mengambil siapa kalian li kepadaku, bagiku, bisahmin, dengan bagian, ma'akum, bersama kalian. Bahkan Nabi minta bagian. Ini sebagai bentuk dukungan. Ini bukan hanya boleh, ini malah baik. Aku juga dikasih bagian dari potongan daging itu. Jadi sudah sangat kuat. Bahkan Nabi ikut memakan bayaran dari ruqyah itu. Ini dan apa? Ruqyahnya hanya dengan Fatihah. Apa yang diobati? Bukan sakit kesurupan, sakit jin, seperti itu. Kalau itu sudah pantas, ya, diobati dengan bacaan-bacaan dari Al-Qur'an atau dengan doa-doa zikir. Kesurupan atau ayan, dan yang sakit yang batin yang tidak kelihatan. Ini sakit yang zahir, sakit tergigit ular atau tersengat kalajengking, zahir, diobati dengan Fatihah, sembuh. Nah memang dan ternyata Fatihah memang, kata Rasulullah, ini diambil dari mafhum hadis ini, memang ruqyah, ya, mengandung ruqyah, mengandung pengobatan. Tapi semua itu tergantung dari tingkat keyakinannya, ya. Siapa yang membaca, ya, selengkap apapun, sehebat apapun bacaan itu, ruqyah dan semacamnya, ya, kalau yang membaca sudah tidak yakin, hanya ikut-ikutan, ya sulit akan bermanfaat, ya. Bacaan-bacaan yang kita baca sekarang ini, zikir-zikir, ada hizib, ada apa, itu sebenarnya bacaan-bacaan yang luar biasa, ya. Ayat kursi, kemudian yang dibaca di tahlil itu Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 akhir surat Al-Baqarah, dari Amanur Rasulu sampai ke akhir surat Al-Baqarah, itu dibaca oleh Nabi setiap menjelang tidur untuk pelindungan diri. Yang belum yang muawwidzat, ya, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi itu sekali lagi, kalau kita sudah membacanya sebagai hal biasa, tidak percaya, ya repot, ya.
Apalagi kalau sudah hizib, hizib pun kalau tidak percaya tidak akan ngefek apa-apa. Sudah sangat parah tidak percayanya. Dulu ketika dapat mengambil ijazah dari Said Hamid Al-Kaf, ya, saya di Mekah. Said Hamid Al-Kaf ini muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama yang sangat alim dari Padang yang tinggal di Mekah, yang gurunya ulama-ulama ahlu sunnah sedunia waktu itu, digelari Musnidud Dunya, yang memiliki sanad, memberi sanad seluruh dunia termasuk Said Muhammad Al-Maliki dan seterusnya. Ini Said Hamid muridnya. Itu beliau ketika mengambil sanad ijazah Hizbun Nasr, beliau sangat berpesan agar Hizbun Nasr ini kalau dibaca jangan sampai dikhususkan kepada orang tertentu, karena sangat berbahaya, kata beliau. Padahal banyak dari kita yang biasa tiap hari membaca Hizbun Nasr tidak berdampak apa-apa. Ya, kalau Said Hamid yang membaca mungkin langsung fatal ke orangnya. Hizbun Nasr itu keras, masuk keras. Beberapa kiai, ya, kisahnya kalau membaca bacaan seperti Hizbun Nasr atau Hizbun Nasrnya Asadili maupun Hizbun Nasrnya Imam Al-Haddad, Sohibur Rotib punya Hizbun Nasr juga, kalau dibaca di atas mobil mesinnya langsung rusak, ya, macet, tidak bisa, harus dibongkar total karena saking kuatnya. Kalau yang baca sudah tidak yakin, ya sudah ibadahnya kurang-kurang, tidak yakin lagi, baca main-main tidak berdampak apa-apa. Kalau dibaca di bawah gedung, di dalam rumah langsung retak, rumahnya itu goncang seperti gempa, kemudian retak sampai seperti itu. Karena bukan bacaan sembarangan. Hizib Rotib Haddad itu biasa dibaca rutin, biasanya di pesantren-pesantren alumni Timur Tengah, ya. Rotibnya Imam Abdullah Al-Haddad, Kutubul Irsyad. Itu dulu di masa kemerdekaan dibaca ketika oleh pasukan Hizbullah ketika mau berperang dengan Belanda. Besok mau berperang, malamnya itu baca hizib Rotib Haddad bersama-sama. Sekarang dibaca seperti bacaan biasa saja, zikir, wirid, ya. Ya, karena keyakinannya sudah jauh. Tidak perlu ijazah kebal, ijazah makan pelor, ya, makan peluru dan semacamnya. Itu baca hizib itu saja. Tapi kalau yakin dan sanadnya dari siapa, ijazahnya dari siapa, sudah lebih dari cukup. Apalagi Hizbun Nasr, Hizbul Latif, Hizbul Sakron, Rotib Haddad, Hizbun Nasrnya Al-Haddad dan seterusnya. Fatihah saja bisa menyembuhkan gigitan ular, ya. Dohir itu sakit nyata. Kalau sakit kesurupan, sakit kena jin, pantas dengan Fatihah atau dengan ayat kursi. Ini sakit dohir bisa sembuh. Dan Nabi sampai heran, kok kamu bisa tahu kalau Fatihah itu ruqyah, ya. Padahal Nabi belum pernah mengajarkan. Karena husnudzonnya para sahabat ini, Quran itu pasti mengandung banyak khasiat, ya, selain sebagai ajaran, sebagai kitab suci, sebagai panduan hidup. Bukan hanya itu, pasti sebagian umat Islam kan hanya membatasi Al-Quran itu hanya itu saja. Apa? Ya dipelajari isinya, diikuti anunya dan seterusnya. Tapi ketika dipakai untuk mengobati, mengatakan syirik, bid'ah, menggunakan Al-Quran bukan pada fungsinya dan seterusnya, rewel. Jadi tapi penyataannya ini di riwayat seperti itu. Banyak Fatihah saja, Fatihah ini ayat inti yang kalau sholat satu rakaat saja tidak ada Fatihahnya tidak sah. Ini bisa digunakan untuk mengobati orang dan ampuh. Waqad naqala, dan sungguh telah meriwayatkan An-Nawawi sampai An-Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajarin dan Imam dan Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Fathul Bari wa ghairuhuma, dan selain keduanya al-ijma'a kepada ijma'.
Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani sudah meriwayatkan adanya ijma ulama ala masyru'iyatir ruqa, atas disyariatkannya ruqyah inda ijtima'i salasati syurutin, ketika berkumpulnya 3 syarat. Ini syarat ruqyah itu boleh dan bahkan baik ya. Yang pertama, ayyakuna, harus ada apa ruqyah itu bi kalamillahi ta'ala, dengan kalam Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah, au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama-namanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Yang pertama, dengan nama Allah atau dengan sifatnya Allah ya. Doa sudah pasti dengan nama Allah, doa memohon kepada Allah ya. Atau tidak dalam bentuk doa tapi menyebut namanya saja, dan tidak harus sebagian. Nah ini wa yakuna, dan di syarat yang kedua, wa yakuna, harus ada apa ruqyah itu apa bil lisanil arabi, kalamilah dan seterusnya itu bil lisanil arabi, dengan bahasa Arab, au sekalipun tidak dengan bahasa Arab, bima, dengan sesuatu yu'rafu, yang diketahui maknahu, apa maknanya, ma min ghairihi, dari selain bahasa Arab. Tidak harus dengan bahasa Arab. Yang pertama harus menggunakan asma Allah atau sifat-sifatnya, kemudian menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab tapi yang bisa diketahui maknanya. Syarat yang ketiga, wa ya'taqidan, dan harus meyakini anna ruqyata, sesungguhnya ruqyah itu la tu'assiru bidatiha, tidak memberikan pengaruh bidatiha, dengan zatnya sendiri, bal bidatillahi ta'ala, akan tetapi dari Allah Ta'ala. Bukan ruqyah yang menyembuhkan, jangan sampai yakin seperti itu, syirik ya. Dan ini bukan hanya ruqyah, ini untuk berhati-hati saja, dijadikan syarat yang ketiga. Obat saja sama, kalau dokter yakin ini sembuh semata-mata karena saya beri obat ini, karena saya suntik pasiennya, itu sudah syirik ya. Karena semua hal yang terjadi ini tidak ada yang terjadi kecuali atas seizin Allah dan beratas perbuatan Allah, semuanya tanpa kecuali. Tapi Allah mengaitkan sesuatu dengan sebab ya. Tapi sebab pun tidak bisa berfungsi kalau tanpa dasari kekuasaan Allah. Jadi itu syaratnya. Kalau syarat 3 syarat ini terpenuhi, maka ijma menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, semua ulama sepakat boleh. Jadi dengan menggunakan asma Allah dan dengan berbahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa diketahui maknanya, dan jangan diyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Nah, beberapa wiritan ya, wirid-wirid kesaktian itu atau pengobatan atau jimat itu sebagian besar ya dengan bahasa adalah dengan hanya menyebut nama-nama Allah ini, tapi dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Yang banyak dipakai itu bahasa Suryani ya. Itu bahasa zaman dulu, konon bahasa para nabi-nabi di zaman dulu, Amsonihin dan semacam itu ya. Ada Amsonihin, itu nama-nama Asmaul Husna tapi dipakai dengan bahasa Suryani. Kenapa? Ya karena riwayatnya dari guru-gurunya, atau mungkin juga karena supaya tidak bisa dibaca oleh orang, tidak dipahami oleh orang. Karena salah satu syarat dari penulisan jimat itu supaya ampuh itu adalah jangan terbaca oleh orang. Nah, kalau ditulis dengan bahasa Arab, setelah ditulis kemudian dilipat, yang membuat tulisannya tertutup. Ada teknis juknis ya, penulisan jimat itu di hasyiahnya Iqna Tuhfatul Habib ala Syarhil Khotib Imam Bujairimi. Ada 1,5 seperempat halaman. Ini cara yang benar untuk menulis jimat. Ini yang disepakati, yang syarat yang 3 ini. Di luar ini pun, meskipun tidak memakai asma Allah, meskipun tidak dengan bahasa Arab, meskipun tidak dipahami, itu ada yang membolehkan ya. Itu yang jimat-jimat itu. Kenapa kok sebagian kiai-kiai juga mengajarkan seperti itu? Karena ada yang membolehkan meskipun tidak disepakati, hilaf ya, kalau tidak dengan asma Allah atau maknanya tidak diketahui.
Ada yang bolehkan di syarahnya Al-Furuqnya Al-Qarafi. Furuq itu mengenai perbedaan istilah-istilah dalam keislaman. Apa bedanya Al-Qadir dengan Al-Qadir misalkan, dijelaskan. Banyak hal yang lain, beda syarat dengan rukun dan seterusnya. Itu di satu syarahnya ulama Maliki, Anwaul Buruk, itu dijelaskan semua bentuk itu boleh, semua bentuk jimat itu boleh, asalkan tidak diyakini mengandung kesyirikan. Itu intinya. Meskipun tidak diketahui maknanya, atau dengan bahasa Jawa kalau di kita yang banyak ya, atau dengan kalau di Banyuwangi mungkin dengan bahasa Osing, Jawa Osing, mantra Osing, atau mungkin di Dayak sana di Kalimantan dengan bahasa Dayak. Asalkan tidak diyakini itu mengandung kesyirikan, maka boleh. Imam Ghazali sendiri memiliki kitab yang disebut Al-Awfaq, Wifik. Al-Awfaq itu bentuk kotak-kotak ya, yang itu ditujukan untuk menganukan keseimbangan. Jadi ada ditaruh di pojok sana, bentuknya seperti ini di rumah, untuk keselamatan rumah, keselamatan tempat tinggal dan semacamnya. Ditaruh di pojok sana, bentuknya seperti ini, pojok yang kiri sebelah ini dan seterusnya. Mungkin mirip yin dan yang dalam kungfu itu ya, keseimbangan. Imam Ghazali saking alimnya, bukan hanya belajar ilmu agama sampai mendalami ilmu seperti ini, ilmu kebatinan. Semuanya dihabiskan ilmu. Jadi jimat-jimatnya tidak perlu heran, tidak perlu menyanggah, apalagi protes ya, karena kalau banyak mungkin ada beberapa kiai yang memberikan jimat-jimat yang bukan dari bahasa Arab, atau yang maknanya ketika ditanya ke beliau sendiri maknanya tidak tahu. Apa tidak memenuhi 3 syarat ini? Ini syarat untuk yang disepakati boleh ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, kecuali syarat yang terakhir ya, ini wajib, tidak meyakini ini. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka tidak disepakati boleh, tapi ada yang membolehkan. Yang penting tidak syirik, apalagi kalau sudah syarat-syaratnya tidak sesuai syariah ya, seperti santet itu, harus tidak sholat, harus mengucapkan apa, merobek Al-Quran yang sudah jelas. Kalau yang selain itu, maka itu ilmunya Allah semua yang diberikan dari turun menurun. Yang penting kita menerimanya dari sumber yang kita yakini, kita percaya, kemudian yakin dari cara penulisannya tidak mengandung hal-hal yang syirik. Kan sebagian itu harus ketika sebelum menulis jimat dianjurkan sholat, malah baik, ini sudah pasti tidak mengandung kesyirikan, meskipun bentuk jimatnya tidak kita fahami apa dan seterusnya. Tapi kalau ingin yang mengikuti pendapat yang disepakati oleh semua ulama, ijma menurut Imam Nawawi, maka ini mengikuti 3 syarat ini. Kalau bagi kalangan kelompok yang lain, meskipun mengikuti 3 syarat ini, kalau itu berupa tulisan, kertas dan semacamnya, ya, sudah syirik, bid'ah dan semacamnya, sudah salah semua. Padahal ini imam yang mengatakan, Imam Nawawi di Syarah Muslim dan Imam Ibnu Hajar di Syarah Bukhari. Dua syarah terbaik di kitab masing-masing ya. Sampai sekarang sudah berapa ratus tahun belum ada yang bisa menandingi Fathul Bari itu. Sudah syarah Bukhari yang terbaik. Wa qadallah, dan sungguh telah menunjukkan ala hadis syuruti, atas syarat-syarat ini, ahaditsus shahihatun, apa hadis-hadis yang sahih. Misluma, seperti riwayat hadis rawahu yang meriwayatkan kepada Muslimun, siapa Muslim, an Auf bin Malikin al-Asja'i, dari Auf bin Malik al-Asja'i, qala, berkata siapa Muslim, siapa Malik, siapa Auf ya, Auf bin Malik al-Asja'i, kunna, ada siapa kami, narko, meruqyah siapa kami, fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Fakulna, kemudian bertanya siapa kami kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara, bagaimana melihat siapa engkau, fidzalika, dalam hal itu, ruqyah itu, bagaimana menurut pendapatmu tentang ruqyah itu Rasulullah, karena kami biasa melakukannya di zaman jahiliyah. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi, a'ridu alayya,
tunjukkan, hendaklah menunjukkan siapa kalian semua alaiya kepadaku, rikokum atau rukokum, kepada ruqyah-ruqyah kalian. Coba yang kalian baca itu apa? Setelah beliau melihat, la ba'sa birruqa, tidak apa-apa birruqa dengan ruqyah-ruqyah itu, malam yakun, selama tidak ada fihi dalam ruqa syirkun, apa kesyirikan. Ini dobitnya sudah dari Nabi ya, dan dari riwayat Imam Muslim sahih, bahwa selama tidak ada kesyirikan maka boleh. Itu yang di dobitnya, aturannya. Jadi itu jimat, meskipun tidak dalam bentuk bacaan, dalam bentuk jimat, dalam bentuk zikir, dalam bentuk wirid, semacamnya. Asihru war ruqyatu minhu wallahu a'lam. Bi ahli samawati uladrik wa alimna wa adibna ya rabbi bi husni riayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa qur rabbi zidni ilma.